Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janji kalian kepadaku. Ufi bi ahdikum, maka aku menepati janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya kalian hanya kepadaku farhabun, takut atau gentar. Suratul Baqarah ayat 40. Baik. Ayat ini diawali dengan firman Allah, ya bani Israil. Bani, apa itu bani? Bani adalah jamak dari ibnun, ibnani, banin. Aslinya banin, ada nun. Tetapi karena banin ini disambung dengan Israil, maka nunnya dibuang menjadi bani Israil. Jadi bani artinya anak-anak. Adapun Israil adalah julukan dari Nabi Yakub alaihissalam yang artinya adalah hamba Allah. Itu menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, makna Israil adalah Abdullah. Jadi Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yakub. Israel atau Israil adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dalam ayat ini Syekh Nawawi mengatakan begini, ya Bani Israil ayya aulada Yakub wa hadha khitabun ma'a jama'atil yahud alladzina kanu bil Madinah min auladi Yaqub alaihissalam fi ayami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diawali dengan kata panggilan wahai Bani Israil. Kenapa Allah menyebutnya wahai Bani Israil? Di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut kaum Yahudi dengan panggilan Ahlul Kitab, ya kan? Ahlul Kitab. Tetapi di dalam ayat ini ketika berbicara tentang ingatlah nikmatku atas kalian, Allah tidak menyebutnya wahai ahli kitab, tetapi Allah menyebutnya wahai anak-anak Israel. Itu diantara faedahnya kata para ulama, karena Allah ingin mengingatkan mereka bahwa mereka itu adalah keturunan dari orang yang mulia, yaitu Nabi Allah Yakub alaihissalam. Ada beberapa tipe orang yang kalau dia diberikan nasihat, ya nasihat langsung kepada dirinya itu nggak masuk. Tapi kalau diingatkan, dulu bapak kamu tuh orang besar, kakek kamu tuh orang hebat, pejuang, ulama, tersentuh dia. Sehingga seolah-olah Allah ingin menyentuh kesadaran mereka, karena biasanya orang itu berbangga akan nasab, bangga dengan nasabnya. Minimal kalau dia tidak malu untuk mempermalukan dirinya, mestinya dia malu kalau dia mempermalukan kakek neneknya, kan mestinya begitu. Maka disebut wahai anak-anak Israel, ya, wahai anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini? Ada beberapa perintah. Yang pertama, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan atau aku anugerahkan terhadap diri kalian. Ini perintah pertama adalah untuk mengingat nikmat. Mengingat, zakaro yadzkuru, zikr. Kita ada istilah zikrullah, mengingat Allah. Kata sebagian ulama, pada dasarnya kata zikr itu aslinya adalah sebagai lawan kata dari lupa. Ya, zikr itu lawan katanya lupa.
ketika seseorang mengingat sesuatu dan ingatan itu begitu dalam, maka biasanya lisannya ikut menyebutkan apa yang dia ingat. Biasanya begitu. Dia ingat tentang sesuatu, atau kalau kita ingat tentang seseorang, nah biasanya lisan kita ikut menyebut orang itu. Dan ketika kita menyebut seseorang atau menyebut sesuatu, maka yang kita sebut adalah namanya. Yang sebut namanya. Dan ketika kita menyebut namanya, yang terbayang adalah sifat dan kebaikannya. Ini filosofi zikir di situ, jemaah sekalian. Bukan sekedar mengingat dan menyebut, tetapi harus ada kesan yang mendalam sehingga merangsang lisan kita untuk mengingatnya atau untuk menyebutnya. Dan tatkala kita menyebut namanya, yang terbayang adalah sifat dan kebaikannya. Itulah kenapa tentu berbeda antara orang yang ketika dia lisannya menyebut Allah tetapi ingatannya tidak tertuju kepada Rabb-nya dan hatinya tidak membayangkan kebesaran Allah. Beda dengan yang ketika menyebut Allah, Allah, dia ingat bahwa dia adalah hamba dan dia membayangkan betapa Allah memberikan begitu banyak nikmat. Nah, itu filosofi zikir di situ. Ya, makanya di antara ciri orang mukmin adalah dia banyak berzikir. Jadi zikir itu nikmat bukan? Nah, ini luar biasa. Wahai orang-orang, wahai anak-anak Israel, ingatlah, dalam kurung, zikirlah kamu atas nikmatku yang telah aku anugerahkan. Zikir saja sudah nikmat. Disuruh berzikir tentang nikmat, subhanallah. Sesungguhnya ketika orang mampu berzikir dan mau berzikir, itu sudah nikmat. Ya, mampu mengingat itu nikmat. Walaupun dalam beberapa konteks lupa juga nikmat. Betul nggak? Lupa nikmat apa tidak? Lupa juga nikmat. Ya, tergantung apa yang dilupakan. Tetapi dalam beberapa bagian lupa juga merupakan nikmat. Kalau lupa itu bukan nikmat, atau kalau manusia tidak diberikan lupa, maka banyak yang nggak bisa move on. Iya, ingat terus ya. La ilaha illallah. Nah, maka lupa juga nikmat. Tapi melupakan Allah itu bukan nikmat ya. Baik. Ingatlah, ini perintah Allah. Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan alaikum kepada diri kalian. Diri kalian siapa di sini? Kaum Yahudi. Yahudi yang hidup pada zaman Nabi sebagian. Tetapi karena konteks di awal disebut tentang Israel, berarti mereka disuruh mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Allah begini, Allah begitu, Allah letakkan kalian di tempat ini, seperti ini, terusnya. Jadi Allah merangsang kaum Yahudi untuk mengingat nikmat yang diberikan kepada orang-orang sebelum mereka, nenek moyang mereka, dan tentu itu bukan tanpa sebab. Sebabnya adalah agar orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi mau memperhatikan lalu mengikuti apa yang dikerjakan kakek moyang mereka dulu sehingga mereka mendapat nikmat. Kan mesti ada sebabnya. Bukan berpangku tangan duduk di depan pintu dapat nikmat. Apa yang membuat Allah memberikan nikmat kepada Nabi Ibrahim berupa anak dua, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dan apa yang diperbuat Nabi Ishak sehingga mendapat seorang anak bernama Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Dan apa yang diperbuat Nabi Yakub sehingga mendapat anak-anak yang banyak. Dan apa yang diperbuat oleh kakek nenek mereka sehingga banyak di antara mereka yang menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi imam, menjadi pemuka agama. Nah, jadi apa yang mereka lakukan sehingga mendatangkan ridho Tuhan, lalu diberikan nikmat yang melimpah, itu Allah gugah lagi untuk diingat dan diikuti. Nah, makanya ada orang mengatakan sejarah itu selalu berputar-putar. Salah satu faidah besar dari mempelajari sejarah adalah dengan mempelajari sejarah kita bisa menganalisa sebab-sebab kejayaan dan sebab-sebab kehancuran generasi sebelum kita.
Ada yang mengatakan barang siapa yang mengambil sebab yang sama, dia akan mendapat akibat yang sama, kan begitu. Nah, maka suruh ingat itu nikmat itu. Ya. Wa aufu bi ahdi, wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janji kalian kepadaku. Memang di sini dalam ayat ini Allah tidak menyebut apa janjinya, ya, sehingga terbuka ruang untuk berbeda pendapat di antara para ulama. Allah hanya mengatakan dan penuhilah janji kalian kepadaku. Itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengutip pendapat Imam Hasan Al-Basri. Ya, bahwa maksud janji di situ adalah apa yang Allah sebut pada ayat lain, pada surah Al-Maidah ayat yang ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Ingatlah tatkala Allah telah mengambil perjanjian yang kokoh dengan Bani Israel. Wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiba. Lalu Allah jadikan perwakilan Bani Israel ada 12 utusan. Wa qala Allah berkata, inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Ada 5. Jadi penuhi janji kalian kepadaku, 5 janjinya. Itu Allah ambil sumpah dari perwakilan 12 suku Bani Israel. Apa yang pertama? La in aqamtumus shalah, yaitu menegakkan sholat. Subhanallah. Sehingga sholat itu tiang yang betul-betul tidak boleh dirobohkan. Bengkok aja jangan, apalagi roboh. La khair liman la sholata lahu. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak sholat. Sama sekali, nggak ada kebaikannya. Ya, sehingga di dalam menakar segala sesuatu, merajut suatu akad hubungan, kepercayaan dan sebagainya, yang pertama dilihat sholat. Ketika kita memberikan wasiat, yang pertama kita amanatkan sholat. Anak kita mau bekerja di tempat yang jauh, wasiatkan jaga sholat. Ya, jangan melepas. Ya, karena sholat itu satu-satunya tali pengikat yang terus menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau dia sudah berani meninggalkan sholat, berarti dia sudah berani mencampakkan undangan dari Tuhannya. Naudzubillah. Lain aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Setiap disebut sholat pasti disebut zakat. Ini subhanallah. Allah ingatkan. Karena yang menggejala pada Bani Israel, kaum Yahudi di Madinah pada masa Nabi adalah hidup nafsi-nafsi dan hidup untuk saling mengeksploitasi. Betul-betul berkurang kepedulian kepada sesama. Orang Yahudi terkenal pada masa itu dengan kepelitannya. Ya, Allah sampai sebut wa yakbiduna aydiyahum gitu kan. Tangannya ngepel terus, nggak pernah terbuka gitu kan, nggak pernah ngasih. Inilah ilaha illallah. Nah, sehingga seseorang yang dia memahami filosofi daripada sholat, mestinya semakin baik sholatnya, maka semakin tinggi tingkat kepeduliannya kepada sesama. Minimal zakat, ya, itu syukur sedekah. Ya, lain aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Yang ketiga, janjinya adalah amantum birusuli, kalian beriman dengan semua rasulku, semua. Berarti termasuk Nabi Muhammad SAW, karena tidak diterangkan, tidak disebutkan dan kalian beriman kepada rasulku dari kalangan kalian sendiri, enggak. Tetapi beriman kepada semua rasul, mau dari kalangan bangsa manapun dia. Ini kan orang Yahudi di Madinah, mereka menerima dakwah Nabi tentang tauhid, diterima, tapi Nabinya ditolak. Kenapa? Bukan orang Yahudi. Kalau orang Quraisy kebalikannya, Nabinya diterima, sama-sama orang Arab, tetapi dakwahnya enggak. Nah, ini enggak betul. Berimanlah kepada semua Nabi. Wa amantum birusuli wa azzartumuhum. Nah, yang keempat wa azzartumuhum. Azzartumuhum di sini ada sedikit perbedaan pandangan. Sebagian ulama mengatakan azzartumuhum maknanya nasortumuhum. Kalian menolong Nabi.
Iya. Nggak bisa jadi nabi, tolong nabi, gitu kan? Iya. Nggak dipilih jadi wali, tolong wali, gitu kan? Nggak dipilih Allah jadi ustadz, tolong ustadz. Nggak dipilih Allah jadi kiai, tolong kiai. Seolah begitu. Bantu agama Allah, bantu. Allah nggak perlu bantuan. Tetapi dengan membantu terhadap agama Allah itu, setidaknya itu membuktikan bahwa kita ini ingin berjuang untuk agama Allah. Walaupun ingtang surullah, saya pernah menyampaikan ingtang surullah itu sulit dan hampir mustahil. Makanya pakai in, jikanya pakai in, nggak pakai iza. Ya, itu hampir mustahil dikatakan ingtang surullah. Jika kamu menolong Allah, pakai in nggak pakai iza. Kata para ulama di antara faedahnya, kalau pakai in ini hampir mustahil kamu menolong Allah. Yang ada Allah nolong kamu terus, gitu kan. Tapi paling enggak arahkan diri ke situ. Ada ulama mengatakan azzartumuhum, kamu tolong para nabi. Ada yang mengatakan azzartumuhum, ini Imam Qurtubi mengatakan azzartumuhum maknanya kamu memuliakan para nabi. Muliakan, agungkan, besarkan. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Wa aqradtumullaha qardan hasana. Ini yang kelima. Dan kamu memberikan kepada Allah pinjaman yang baik. Maknanya adalah sedekah. Ya, sedekah itu berarti memberi pinjaman kepada Allah. Saya pernah menyampaikan, Allah itu nggak mau punya hutang. Ya, Allah nggak mau punya hutang. Allah pasti bayar, nggak di dunia, di akhirat. Dan Allah itu karim. Ya, karim. Karim itu maha dermawan. Nah, seorang yang maha dermawan ketika dia membayar hutangnya, dia cenderung melebihkan. Kan begitu. Nah, inilah 5 janji yang telah pernah Allah ambil ke hadapan Bani Israel. Kata Allah, aufu bi ahdi, tepati janji itu, ufi bi ahdikum, maka akan aku tepati janjiku kepada kalian. Apa janji Allahnya? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, kalau kalian tepati itu, aku tepati janjiku berupa apa? Aku gugurkan kesalahan kalian. Dan aku masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, itu ya. Jadi tepati janji kepada Allah, Allah tepati janji kepada kalian. Wa iyaya farhabun. Nah, dan hendaklah hanya kepadaku farhabun, kalian merasa gentar. Ya, gentar. Belum fatakun, belum. Gentar dulu. Karena ini baru diingatkan tentang ini loh nikmatnya yang harus kamu ingat, ini loh janji kamu yang harus kamu penuhi, dan ini janjiku yang akan aku penuhi. Nah, jadi harus gentar dulu. Kalau orang tidak gentar, baru dia nanti takut. Ya, tapi itu tingkat selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil saudara sekalian, pada ayat yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum Yahudi 2 perintah. Ya. Perintah yang pertama adalah agar mereka ingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah yang kedua adalah mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pandangan yang cukup menarik ya, di beberapa kitab tafsir lain yang saya baca mengatakan termasuk perjanjian yang harus dipenuhi oleh orang-orang Yahudi adalah perjanjian mereka untuk selalu mengedepankan akal dan logika ketika menerima suatu berita, bukan mengedepankan hawa nafsu dan emosi semata-mata. Sehingga kata sebagian ulama, seharusnya ketika datang seseorang yang mengaku bernama Nabi, jangan pakai ikatan emosional dulu. Wah, ini bukan orang Arab. Bahkan sebagian mereka berlaku sedikit culas dengan mengatakan, apakah Muhammad itu Nabi? Iya Nabi, tapi hanya untuk orang Arab, katanya begitu. Mestinya nggak begitu. Mestinya ditimbang dulu dengan logika, dengan rasio yang Allah titipkan, dengan ilmu yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada mereka, bukan malah menggunakan sentimen kebangsaan. Ya, ada ulama yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Namun bagi kita saudara sekalian, orang-orang yang beriman kepada Allah, meskipun ayat ini
konteksnya berbicara tentang orang-orang Yahudi, bagi kita hal ini juga memberikan pelajaran, ya, bahwa secara umum kita harus ingat akan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan, dan di antara cara terbaik untuk mengingat nikmat Allah itu adalah dengan selalu mengusahakan nikmat tadi untuk semakin mendekat kepadanya. Dan yang kedua adalah untuk selalu berusaha memenuhi janji kita kepada Allah minimal, dan ini janji yang sangat berat yang kita ucapkan ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu janji yang berat. Semuanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah untuk Allah. Nah, betulkah? Nah, gitu kan. Itu janji kita kepada Allah. Akhirnya takut janji nggak dibaca tuh iftitahnya, ya kan? Saya nggak mau janji sama Allah, jadi iftitah nggak dibaca, langsung Al-Fatihah rukun, gitu kan? La ilaha illallah. Masih ada janji lain selain di situ, ya kan? Nah, dia memuji Allah, subhana rabbiyal a'la, maha terpuji engkau Allah, Tuhanku yang maha tinggi. Betulkah Allah lebih tinggi di hatimu daripada hartamu, gitu kan? Nah, masih banyak janji. Nah, penuhi janji kita kepada Allah semaksimal mungkin. Nggak bisa Ustadz, ya nggak akan bisa. Saya berani mengatakan kita tidak akan bisa penuhi janji itu. Maka di dalam berdoanya begini, ya Allah, bantulah kami untuk memenuhi janji-janji kami kepadamu ma'al lutfi wal afiyah. Ya. Nah, bantu kami untuk penuhi janji kami kepadamu ma'al lutfi wal afiyah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini ayat yang keempat. Ya, saya kira itu. Semoga ada manfaatnya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.